Pemirsa, perselisihan PBNU dan PKB santer tampaknya masih jauh dari titik temu damai. Wakil Presiden dan juga sesepuh NU Kiai Ma'ruf Amin menyatakan kesediaannya jika diminta sebagai juru runding mendamaikan. Akankah kedua pihak serius berdamai? Selengkapnya dalam Benang Merah Mencari Islah PBNU PKB. Bara Perseteruan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa tampaknya masih jauh dari padam. Setelah PKB memajukan agenda muktamar ke pekan keempat bulan Agustus ini di Bali. Sedianya muktamar itu baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Manuver PKB itu tak pelak memantik reaksi petinggi PBNU. Diketahui muktamar merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di PKB. Di sana pula akan turut dibahas perihal pemilihan ketua umum partai periode 2024-2029. Inilah yang dituding bak memelihara kemelut di level elit. Saya tidak habis pikir ada keputusan yang berubah oleh segelintir elit PKB. Awalnya memutuskan muktamar di akhir tahun lewat Mukernas. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, dirubah tanggal 25 Agustus tahun ini. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan, menunjukkan ada mismanagement, ada perencanaan yang tidak baik. Kalau salah satu contoh kebijakan yang dianggap lenteng oleh PBNU tadi seperti apa? Ya sekarang Dewan Suro tidak ada kewenangan sama sekali Dewan Suro di PKB sekarang. Itu loh. Nah ini kan sudah sama sekali berbeda dari desain awal ketika NU mendirikan. NU bukannya mau mencampuri keputusan politik atau operasi politik atau apapun yang dilakukan oleh PKB. NU tidak lagi mengikuti tidak lagi campur tangan dalam politik praktis, tetapi NU ingin mengupayakan supaya ada perbaikan-perbaikan di dalam PKB ini sehingga kembali kepada desain awal sebagaimana yang dulu dijanjikan oleh NU. Desas-desus beredar, tangan dingin Muhaimin Iskandar menuai sukses di 3 kali pemilu, disebut-sebut membuka lebar kans terpilih kembali memimpin PKB untuk 5 tahun ke depan. Sorotan dari elit PBNU itu pun rasa-rasanya tidak cukup mengganggu posisi Caimin. Setelah beberapa kali rapat, PSC diputuskan akan dilaksanakan tanggal 24-25 Agustus 2024 di Bali sebagai Ketua Umum PKB untuk memimpin kembali. Memang itu sudah disampaikan oleh semua cabang maupun DPW meminta kesediaan beliau untuk memimpin kembali PKB di pemilu yang akan datang dan di pengurusan DPP yang akan datang. Saat muktamar PKB kian dekat, suara tak sedap bergema menyebut kemungkinan munculnya muktamar tandingan. Rumor itu berhembus usai elit PBNU bertamu ke istana. PKB dan NU. Apa Iya, tadi disinggung sedikit beliau bertanya lah ya, ini ada apa, dan kami jelaskan semuanya dan beliau bisa pahami menerima dengan baik. Ada solusi yang disarankan? Ya itu kan nanti urusan kami sendiri solusinya. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Tak jua mengendur tensi perseteruan di lingkaran elit dua entitas ternama itu mendorong sejumlah nadiyin menggaungkan suara perdamaian.
Nahdien cemas jika konflik dibiarkan berlarut, maka Nahdien kebanyakan pula yang akan rugi. Peran PBNU, karena di situ ada tidak hanya mengurusi masalah sebagai ormas, tidak hanya mengurusi masalah keagamaan, tapi juga ada ekonomi di situ, ada budaya, ada sosial, berbagai aspek. Sementara PKB secara politik itu juga bisa mendorong fungsi-fungsi dan tugas-tugas tadi ke depan menjadi lebih baik. Kalau ini disinergikan akan jauh lebih bermanfaat bagi Jamiah NU sendiri. Jadi semoga ke depan para pemimpin bisa menjadi lebih bijak. Panas dingin hubungan PBNU dan PKB ini sampai juga ke Wakil Presiden yang juga sesepuh NU, Kiai Ma'ruf Amin. Demi kepentingan jemaah, Kiai Ma'ruf pun menyatakan kesediaannya turun tangan sebagai juru runding membantu menengahi perselisihan menuju pintu damai. Keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan, ya dengan tulus, dengan ikhlas, saya sangat bersedia tentu. Tapi kalau hanya untuk nyari peluru, untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi untuk digunakan peluru untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia. Kalau itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konflik ya. Saya pikir beliau adalah salah satu sesepuh yang objektif, yang bijaksana, dan saya harapkan memang apa yang beliau sampaikan ini bisa terjadi. Seruan damai sejumlah pihak ini bukan tidak sampai ke telinga elit. Namun kesan setengah hati masih cukup kentara mereka tunjukkan, kendati pun tak menampik upaya damai. Kita ingin DPW dan DPC bisa mengambil sikap untuk perbaikan PKB ke depan. Kembali ke pangkuan Nahdlatul Ulama seperti semangat awal berdirinya dari NU untuk bangsa, itulah PKB. Masyarakat sudah bisa menilai ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam kembali ke konstitusi. Untuk islah sendiri maksudnya untuk damai? Nggak ada islah, nggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri, apanya yang diislahkan. Proses mencapai perdamaian dan persatuan antara PBNU dan PKB diakui tidaklah mudah. Namun bukan berarti tidak mungkin. Butuh usaha ekstra untuk mengurai dan mencabut akar persoalan yang tampaknya kini tertanam cukup dalam.